Karena bagaimanapun, baik Ridwan Kamil ataupun Suswono, dua-duanya bukan kader Partai Nasdem gitu. Suswono dari PKS, kemudian Ridwan Kamil dari Golkar gitu. Kenapa Nasdem yang harus biayain? Ngapain? Selamat malam semuanya. Hari ini ada satu cerita yang unik, lucu dan juga mengejutkan, di mana Syahroni yang sebelumnya sudah ditunjuk sebagai ketua tim ses Ridwan Kamil dan Suswono, hari ini dia resmi mengundurkan diri. Belum kerja kok udah mundur gitu ya. Malah belum dilantik ini gitu ya, tiba-tiba udah mundur. Ya mungkin lebih tepatnya menurut klaim Syahroni gitu ya, dia batal untuk menjadi ketua tim ses, bukan mundur tapi batal. Padahal sebelumnya ini sudah sangat-sangat meyakinkan karena diumumkan oleh Sufmi Dasko, dan menurut Dasko penunjukan Syahroni sebagai ketua tim ses Ridwan Kamil dan Suswono ini sudah disetujui oleh semua koalisi partai di Kimples yang berjumlah belasan partai itu. Semuanya sudah sepakat agar Syahroni menjadi ketua tim ses RK dan Suswono. Tapi dalam hitungan jam, tiba-tiba Syahroni mengundurkan diri atau batal. Ini ada apa? Apa ada gitu ya? Padahal sebelumnya ketika ditanya sama wartawan, dikonfirmasi terkait pernyataan Dasko gitu ya, Syahroni ini menjawab dengan sangat-sangat meyakinkan, ya. Saya sudah ditelepon jam 12 malam sama Pak Dasko ya, dan kita sudah siap untuk melakukan sesuatu di Jakarta gitu ya, siap untuk melawan Cak Lontong karena bagaimanapun saya ini juga artis. Dari pernyataan ini aja gitu ya, Syahroni itu udah nampak tidak percaya diri gitu, karena sebenarnya gitu ya, kekuatan dia itu bukan soal keartisannya gitu. Semua orang tahu kalau dia ini adalah politisi senior, dia ini ya crazy rich katanya gitu ya. Yang seharusnya itu yang dia tonjolkan, bukan keartisannya. Karena kalau soal sisi keartisannya untuk ngelawan Cak Lontong, ya nggak ada apa-apanya dia gitu ya. Tapi mungkin gitu ya, mungkin karena saking nggak percaya dirinya gitu ya, sampai kemudian dia merasa juga sebagai artis gitu. Dan semua mimpi indah yang sebelumnya sudah diyakini oleh para pendukung Ridwan Kamil dan Suswono gitu ya, terutama Suswono yang sudah sangat girang dan senang sekali karena Crazy Rich Tanjung Priok akan menjadi ketua tim sesnya. Dia sudah senang tuh. Ya semoga segera lah katanya. Entah segera untuk apa. Segera apa nggak tahu. Tapi Suswono ini sudah senang gitu kalau Syahroni ini menjadi ketua tim ses. Tapi hanya dalam hitungan jam gitu ya, ini kemudian tiba-tiba batal dengan alasan yang sangat-sangat tidak masuk akal, yaitu ada penugasan lain. Gimana sih? Lah, kalau hari ini kemudian ada penugasan lain, itu kan artinya kemarin dia belum bicara itu dia. Belum terpikir bahwa dia akan mendapatkan tugas baru. Bagi saya ini nggak masuk akal gitu. Beda misalkan kalau kita sudah bekerja 3 tahun, 5 tahun terus kemudian mundur karena ada penugasan lain, itu masuk akal gitu. Tapi penunjukan ini kan baru hitungan jam gitu. Dia ditunjuk sebagai ketua tim ses itu kemarin. Baru beberapa jam yang lalu tiba-tiba mundur atau membatalkan hanya karena alasan ada tugas lain. Nggak masuk akal. Karena ini nampak sekali bahwa rencana untuk menunjuk Syahroni sebagai ketua tim ses Ridwan Kamil dan Suswono itu benar-benar tidak dipikirkan matang-matang, atau mungkin tidak dibicarakan oleh Kimples kepada semua pihak, terutama kepada Pak Surya Paloh sebagai ketua umum Partai Nasdem atau tempat bernaungnya Syahroni gitu. Karena kalau kemudian dia punya tugas lain hari ini, padahal kemarin sudah ditunjuk sebagai ketua tim ses, itu kan artinya Nasdem nggak mau gitu ya, atau tidak menghendaki Syahroni menjadi ketua tim ses Ridwan Kamil dan Suswono. Karena itu satu-satunya alasan. Penugasan lain itu kan pastinya dari partai. Masa dari orang lain, masa dari Jokowi kan nggak mungkin gitu ya. Apa Syahroni mau jadi menteri? Nggak tahu gitu.
Tapi bagi saya gitu ya, apapun alasannya, ini adalah alasan yang terlalu dekat sekali gitu. Karena baru ditunjuk kemarin, hari ini membatalkan, hari ini jadi nggak bisa. Ini kan ibarat orang pacaran gitu ya, jadian kemarin, hari ini putus. Kan apa coba? Kayak nggak punya keputusan gitu, kayak nggak bisa membuat keputusan yang benar dan solid gitu kan. Masa baru kemarin jadian, hari ini putus? Ini Sahroni. Kemarin udah iya gitu ya, udah siap ngelawan Cak Lontong, gitu. Udah ngerasa artis. Sekarang batal. Kan labil banget gitu. Iya kalau anak-anak yang masih alay-alay itu nggak apa-apa kayak gitu gitu kan. Itu pun kalau bagi saya gitu ya, saya nggak pernah mengalami masa-masa yang seperti itu. Sealay-alaynya saya ketika masih muda, ya sekarang masih muda juga sih gitu ya. Nggak pernah kemudian memberikan keputusan yang kemudian esoknya itu dibatalkan sendiri. Bikin keputusan sendiri, dibatalkan sendiri. Aneh ini. Karena bagaimanapun Sahroni adalah seorang politisi yang kita tahu dia sudah lama menjadi politisi di Nasdem, sudah cukup senior lah, dan ini bukan hal yang baru gitu. Terlibat dalam kampanye, kemudian terlibat dalam tim pemenangan itu bukan hal yang baru bagi Sahroni. Sehingga tugas-tugas politik yang sebelumnya dia pernah jalani berdasarkan pengalaman dia, itu kan sudah cukup untuk membuat dia bisa membuat keputusan atau keputusan yang solid gitu, yang tidak mungkin berubah atau potensi untuk berubahnya itu kecil gitu. Dia ini bukan pengusaha, dia bukan orang awam, bukan orang yang nggak punya pengalaman di politik gitu ya, sampai kemudian bisa membuat keputusan yang berbeda hanya dalam hitungan jam gitu. Beda misalkan pengusaha, terus kemudian ditunjuk sebagai ketua tim ses misalkan, mungkin dia masih dilema, berpikir, gak usah deh gitu ya. Setelah sebelumnya bilang iya, terus besoknya bilang enggak. Bisa jadi karena ini adalah dunia baru bagi pengusaha atau orang-orang awam. Tapi Sahroni ini politisi gitu. Jadi ketika dia ditunjuk sebagai ketua tim ses dan kemudian esoknya beberapa jam setelahnya dia membatalkan, ini menunjukkan ada masalah yang sangat-sangat luar biasa di internal koalisi Kim Plus atau Ridwan Kamil dan Suswono gitu. Karena saya juga sudah curiga sebelumnya gitu ya. Di video sebelumnya kan saya juga sudah pernah bilang bahwa ini kekalahan Ridwan Kamil dan Suswono ini diharapkan oleh semua partai. Nggak cuma PDI Perjuangan. Kim Plus pun nggak menghendaki gitu agar Ridwan Kamil bisa menang di Jakarta gitu. Kenapa gitu ya? Karena ini tanda-tandanya nih, salah satunya nih. Ketua tim ses yang sudah ditunjuk mundur. Tapi ya oke lah gitu ya. Kenapa Sahroni kemudian mundur atau tidak bisa menjadi ketua tim ses gitu? Karena dalam analisa saya, bagaimanapun untuk urusan tim ses kampanye itu kan urusan logistik, urusan biaya gitu. Sehingga Sahroni ketika ditunjuk sebagai ketua tim ses, pasti salah satu faktornya karena dia ini orang mampu. Dia crazy rich di Jakarta gitu ya. Dia punya dana, dia punya logistik. Makanya bisa jadi ketua tim ses. Tapi kalau kemudian dia mengundurkan diri, itu kan artinya gitu ya, seolah-olah dia tuh ingin bilang, enggak, saya nggak mau biayain kamu ya, kira-kira kayak gitu. Tapi kalau alasannya karena alasan penugasan lain, itu kan menunjukkan bahwa dari sisi Nasdem, partai koalisi Kim Plus itu juga tidak menghendaki. Bahasa sederhananya, Nasdem nggak mau biayain kampanye Ridwan Kamil dan Suswono yang sebelumnya ditunjuk sama Dasko. Makanya kemudian ya mereka membatalkan diri sendiri gitu. Sebelumnya diumumkan sama Dasko, dibatalkan oleh Sahroni. Harusnya kan sama gitu ya. Kalau diumumkan sama Dasko, dibatalkan sama Dasko dong. Bukan malah kemudian memberikan pernyataan sendiri, saya tidak jadi maju. Ini kan menunjukkan kalau dia nih nggak mau gitu. Nggak mau komunikasi, nggak mau kemudian terlibat dalam pembiayaan kampanye Ridwan Kamil dan Suswono gitu. Dan lebih dari itu dia nggak mau bilang ke Dasko kayaknya. Udahlah, mundur aja gitu kan. Ngapain? Nanti kalau bilang ke Dasko bisa aja dibujuk dia. Jangan, tetep dong. Nanti kita support, kita bantu. Tapi kalau dia sudah terlanjur bilang ke media bahwa dia batal, selesai barang ini gitu ya. Dasko otomatis juga harus menerima keputusan ini. Karena sama-sama sepihak gitu. Jadi Dasko sama Sahroni ini bisa dibilang imbang lah satu-satu gitu ya. Kayak Indonesia lawan Arab Saudi itu. Dasko mengumumkan, Sahroni membatalkan. Nah ini sama udah, skornya satu sama gitu. Nah,
Kenapa kemudian Nasdem atau Sahroni ini nampak enggan untuk menjadi ketua tim ses atau terlibat dalam pemenangan upaya kampanye Ridwan Kamil dan Suswono? Karena bagaimanapun, baik Ridwan Kamil ataupun Suswono, dua-duanya bukan kader Partai Nasdem gitu. Suswono dari PKS, kemudian Ridwan Kamil dari Golkar gitu. Kenapa Nasdem yang harus biayain? Ngapain? Mending biayain kader-kader lain di daerah-daerah yang lain yang memang kader Nasdem. Itu lebih masuk akal dibandingkan membiayain dari kader partai lain gitu kan. Ya kalau mau membiayain, harusnya yang paling utama membiayai tim ini atau cagup-cawagup dari koalisi Kim Plus ini harusnya ya Golkar dan PKS, karena mereka yang punya kader di sana. Mereka yang harus tanggung jawab gitu. Cuma kan kita tahu PKS kan nggak punya duit. Nggak. Maksudnya PKS tuh agak-agak pelit gitu ya. Untuk urusan duit ini sebenarnya mereka punya. Cuma kan ya selalu berlagak nggak punya duit gitu. Makanya kemudian selalu kan dibiayai oleh pihak-pihak lain sebenarnya. Nah, kalau dari Golkar sendiri sebenarnya mampu. Bahlil wah kaya raya dia, tambang semua atas izin dia gitu kan. Tambang se-Indonesia ini udah milik dia gitu. Kaya raya dia. Tapi untuk membiayai Ridwan Kamil maju di Pilgub Jakarta, ini dia kayaknya ragu-ragu gitu. Ngapain biayain Ridwan Kamil? Nanti kalau dia menang gitu ya, yang punya elektabilitas dia ya, bukan Bahlil. Ngapain? Padahal Bahlil kan pengen juga maju sebagai cawapres lah 2029 gitu kan. Ini kalau ada Ridwan Kamil, bisa-bisa bukan dia yang maju di Pilpres 2029 gitu. Jadi ya lebih baik nggak usah dibiayain sekalian. Nah, kalau dari sisi Golkar dan PKS saja tidak peduli atau tidak mau membiayai, ya apalagi partai lain gitu. Dari Nasdem udah jelas, udah mundur Sahroni gitu ya. Dari Demokrat, apa gunanya? Kata Demokrat. Mending kalau AHY yang maju sebagai cagup gitu ya, masih masuk akal. Tapi ini siapa nih? Ridwan Kamil, Suswono siapa? Terserah dia lah dia. Karena bagi mereka, menang kalah di Jakarta itu nggak ada soal tuh. Kalau mereka menang, ya paling imbas atau dampak kepada partai-partai pengusung itu kan nggak terlalu besar gitu. Nggak otomatis membuat mereka jadi partai yang lebih solid dibandingkan sebelumnya. Beda misalkan dengan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan sendiri nih. Kalau sampai Pramono Anung dan Rano Karno menang gitu ya, itu akan menunjukkan kebanggaan, kekuatan yang sangat-sangat luar biasa di Jakarta. Para pendukung-pendukung PDI Perjuangan yang militan itu akan bangkit tuh. Yang sebelumnya masih nunggu-nunggu tuh pasti langsung berada di depan gitu. Tapi kalau dari koalisi Kim Plus, kalau Ridwan Kamil dan Suswono menang, dampaknya bagi partai apa gitu? Yang diuntungkan cuma Golkar sama PKS gitu. Itu pun Golkar nggak terlalu untung gitu, karena bagi Golkar mending Ridwan Kamil nggak usah jadi gubernur gitu kan. Yang paling untung PKS gitu, karena dia akan sangat solid karena sudah menunggu selama bertahun-tahun untuk menjadi wakil gubernur, terus nggak jadi-jadi kan sebelumnya gitu ya. Ini udah jadi cawagup, jadi kalau menang yang untung PKS gitu. Partai-partai lain kan nggak mau sebenarnya kalau PKS ini berkembang atau besar kan. Makanya kemudian ini jadi tidak dikehendaki. Jadi ya memang pasangan ini adalah pasangan yang rumit gitu ya. Yang semua strategi, rencana yang begitu matang dari koalisi Kim Plus kemudian bisa dibuyarkan oleh satu keputusan Ibu Megawati ketika menunjuk Pramono sebagai calon gubernur DKI. Karena ini di luar perkiraan banyak orang gitu. Seandainya yang maju Ahok, Ridwan Kamil itu kayaknya pede untuk bisa menang di Jakarta. Atau kalaupun misalkan Anies yang maju, koalisi Kim Plus ini masih bisa solid gitu untuk melawan Anies. Tapi Pramono, ya gimana dong? Ini kan Pramono adalah orang yang yang bisa dibilang dia bisa memenangkan semua hati. Jadi dia ini orang yang memang bisa berkomunikasi dengan siapapun, sehingga dengan situasi seperti sekarang yang meskipun dia hanya didukung oleh PDI Perjuangan satu partai gitu, tapi dia begitu yakin bahwa partai-partai lain, di elit-elit partai lain juga akan bergerak untuk memenangkan Pramono dan Rano Karno. Bagi Ridwan Kamil ya nggak tahu deh gitu ya. Gimana caranya dia bisa kampanye tuh kalau Sahroni udah mundur, nggak ada yang mau biayain, datang ke warga ditolak. Terus mau kampanye apa dong gitu ya?
mau bikin ide-ide gila, ketahuan gitu ya, di Jawa Barat sebelumnya bohong, nggak terlaksana gitu. Tapi ya kita tunggu saja, lihat saja gitu. Tapi pada intinya saya menyimpulkan bahwa ya Nasdem tidak menghendaki atau tidak mau membiayai Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.